Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang mutasi. Bagian kedua yaitu materi tentang mutasi kromosom. Oke ya, kita langsung saja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di sini bagian kedua, mutasi kromosom. Jadi sebelumnya di video sebelumnya itu kita telah membahas mengenai mutasi gen atau mutasi kecil. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu mutasi kromosom atau biasa juga disebut dengan aberasi kromosom atau mutasi besar. Nah, kenapa mutasi kromosom ini disebut mutasi besar? Karena ini dampaknya pada makhluk hidup itu jauh lebih besar dibandingkan mutasi gen. Nah, mutasi kromosom ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan fenotip pada individu yang mengalami. Nah, jadi di sini yang disebut dengan mutasi kromosom ini adalah perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Jadi ada dua macam di sini ya. Yang disebut dengan mutasi kromosom. Jadi yang pertama itu bisa terjadi perubahan pada struktur dari kromosom tersebut. Jadi misalnya kromosomnya terlipat, nah itu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada makhluk hidup. Atau jumlah kromosomnya berkurang atau bertambah. Jadi diingatkan kembali, jumlah kromosom manusia itu normalnya adalah 46 buah atau 23 pasang. Jadi apabila terjadi mutasi kromosom dari segi jumlah, maka bisa jadi jumlah kromosomnya itu hanya 45 atau kalau dia lebih satu maka dia akan menjadi 47. Nah, di sini untuk mutasi kromosom tadi sudah disinggung bahwa dia akan memiliki efek yang lebih nyata terhadap fenotip. Fenotip itu adalah penampakan makhluk hidup atau ciri fisik ya dari suatu individu dibandingkan dengan mutasi gen atau mutasi kecil. Kemudian di sini ada dua untuk pembagiannya yaitu perubahan set. Set artinya jumlah di sini ya. Jadi mutasi perubahan set kromosom dan karena adanya kerusakan kromosom. Ini akan kita bahas satu-satu mengenai mutasi kromosom. Nah, di sini yang pertama adalah tentang perubahan set. Ya. Jadi ingat kembali set artinya jumlah, jadi perubahan jumlah kromosom. Jadi ini adalah perubahan pada jumlah N-nya. Nah, di sini perubahan terjadi pada saat peristiwa meiosis, yaitu pada saat terjadinya peristiwa pindah silang. Jadi meiosis ini merupakan salah satu tahapan pembelahan sel. Jadi pada saat terjadinya peristiwa pindah silang, maka bisa terjadi proses perubahan jumlah kromosom. Nah, ini juga bisa terjadi pada saat pembelahan mitosis melalui perubahan kombinasi kromosom dan gagal berpisah. Jadi gagal berpisah ini dalam artian ini terjadi pada saat terjadinya pembelahan mitosis fase anafase di mana kromosom homolog harusnya berpisah masing-masing dua lengan menuju ke arah kutub yang berlawanan, tapi yang terjadi malah kromosom ini tidak terpisah menjadi masing-masing dua, tapi dia tetap dalam keadaan 4 lengan sehingga terjadilah kelebihan kromosom. Ya, itu salah satu penyebab terjadinya perubahan jumlah kromosom yang disebut dengan gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, di sini ada dua macam ya untuk perubahan set. Yang pertama itu aneuploidy dan yang kedua itu adalah euploidy. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adalah euploidy. Euploidy ini merupakan individu yang variasi kromosomnya berhubungan dengan seluruh jumlah kromosom, ya. Di sini kita bisa lihat tipe-tipenya. Monoploid N, jadi dia cuma punya N, jadi ingat kembali normalnya itu 2N atau diploid. Nah, tipe euploidy yang pertama adalah monoploid. Mono artinya satu. Jadi kromosomnya itu tunggal. Contohnya di sini hanya ditemukan ini pada lebah madu, ganggang dan lumut. Kemudian yang kedua triploid. Jadi di sini tidak ada diploid ya karena diploid itu normal. Triploid 3N, 3 set kromosom dalam sel somatiknya. Jadi dia ini biasanya ciri-cirinya steril artinya mandul dan dia kurang mampu untuk bertahan hidup. Kemudian tetraploid 4N, 4 set kromosom dalam sel somatiknya. Jadi 4 set itu dalam artian di kariotip ya, di susunan kromosom itu kita lihat satu susunan kromosom itu jumlahnya 2.
Nah, di sini kita temukan 4 atau 3. Itu yang disebut dengan triploid atau tetraploid. Nah, kemudian poliploid. Poli artinya banyak, jadi dia ditemukan lebih dari 2N. Nah, umumnya ini ditemukan pada tanaman budidaya seperti apel, pisang, kopi, dan kapas. Nah, selanjutnya di sini menurut kejadiannya ini poliploidi ini ada 2. Yang pertama itu adalah autopoliploidi. Autopoliploidi ini merupakan penggandaan genom karena adanya gangguan yang terjadi pada peristiwa pembelahan meiosis. Dan yang kedua adalah allopoliploidi, yaitu persilangan atau hibrid yang terjadi antar spesies yang susunan kromosomnya berbeda. Nah, selanjutnya bagian kedua dari peristiwa perubahan jumlah kromosom itu adalah aneuploidi atau aneuploidy. Jadi dikenal juga dengan istilah aneuploidy. Di sini aneuploidy ini merupakan individu yang memiliki kekurangan atau kelebihan kromosom dibandingkan dengan jumlah kromosom diploid atau normal ya. Jadi perlu diingatkan kembali jumlah kromosom manusia itu jumlahnya adalah 46 buah atau ini sama dengan 23 pasang. Jadi kalau kita menggunakan istilah pasang itu jumlahnya 23 pasang, sedangkan kalau kita menggunakan buah jumlahnya itu adalah 46 buah. Nah, di sini ada beberapa tipe ya untuk aneuploidy. Jadi yang pertama itu ada monosomi. Monosomi ini 2N kurang 1. Artinya 2N ini kan diploid, jadi kurang 1 artinya dia kekurangan 1 kromosom. Nah, jadi hilangnya 1 buah kromosom. Di sini contoh kejadiannya adalah sindrom Turner. Sebentar kita akan lihat ya bagaimana ciri dari sindrom Turner. Kemudian yang kedua ada istilahnya nullisomi, 2N kurang 2. Nah, kurang 2 artinya dia berkurang 2 kromosom. Kemudian ini kemungkinan hidupnya kecil. Kemudian yang ketiga adalah trisomi. Trisomi ini dia bertambah. Ya, karena kalau normalnya kan diploid ya, jadi kromosom normal itu adalah diploid. Nah, di sini ada trisomi, 2N tambah 1, jadi ada 3. Dalam satu nomor kromosom itu jumlah kromosomnya 3, padahal normalnya cuma ada 2. Jadi di sini bertambahnya 1 buah kromosom dalam satu perangkat kromosom. Di sini contohnya adalah sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini kita akan lihat nanti ciri-cirinya ya. Jadi bertambahnya 1 kromosom X pada pria. Jadi di sini kromosom kelamin. Kemudian jika dia bertambah pada kromosom nomor 21 itu disebut dengan sindrom Down. Jadi mungkin sindrom Down ini banyak yang sering mendengar istilah sindrom Down ya. Sindrom Down ini di sehari-hari itu kita kenal dengan anak 1000 wajah. Jadi di mana-mana wajahnya sama. Sebentar kita akan lihat bagaimana kondisi kromosom orang yang sindrom Down. Dan yang keempat itu tetrasomik, 2N tambah 2. Jadi di sini dia bertambah 2 kromosom dalam satu perangkat kromosom sehingga ada 4 kromosom untuk nomor kromosom tertentu. Jadi normalnya itu untuk satu nomor kromosom itu jumlahnya cuma ada 2 kromosom atau diploid. Tapi di sini ditemukan ada 4 untuk tetrasomi, sedangkan yang trisomi itu ditemukan ada 3 kromosom dalam satu nomor kromosom. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini alasannya ya kenapa terjadi aneuploidy. Ada 2 hal yang menyebabkan. Yang pertama itu adalah anafase lag. Anafase lag ini adalah tidak melekatnya salah satu kromatid. Jadi kromatid itu yang seperti ini ya pada proses pembelahan sel. Jadi kromatid ini tidak melekat pada gelendong pembelahan sehingga ketika pada saat terjadi pembelahan meiosis pada fase anafase ini kromosomnya tidak menggantung pada serat. Jadi biasanya kan di proses pembelahan sel itu misalnya ini ya, misalnya ini ada kromosom di sini. Ini biasanya kromosom dipegang oleh gelendong pembelahan agar nantinya bakalan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Tapi yang terjadi di sini pada anafase lag, kromosom yang bersangkutan ini tidak dipegang oleh gelendong pembelahan sehingga dia tidak menggantung ya, sehingga menyebabkan kromosom ini akan jatuh dan hancur. Makanya ada individu yang kekurangan 1 kromosom atau ada yang kelebihan 1 kromosom. Nah, itu disebut dengan anafase lag. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah non-disjunction. Non-disjunction ini adalah gagal berpisah. Jadi kromosom homolog yang harusnya berpisah masing-masing 2 lengan itu dia gagal berpisah pada proses anafase. Nah, kenapa di sini selalu pada proses anafase? Karena ciri khas dari pembelahan anafase itu adalah menarik kromosom homolog menjadi masing-masing 2 lengan ke arah kutub yang berbeda.
Nah, makanya di sini kromatid akan bergerak ke arah kutub yang sama, sehingga ada yang kelebihan satu kromosom. Jadi dia gagal berpisah pada proses pembelahan anafase. Oke, di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh kelainan pada manusia akibat aneuploidi. Nah, yang pertama itu ada sindrom Turner. Ini formula kromosom untuk sindrom Turner. Dia ini adalah monosomi, jadi 2N kurang 1. Jadi satu kromosomnya hilang. Nah, di sini 22AA tambah XO. 22 ini adalah kromosom tubuh, ini adalah kromosom kelamin. Jadi, orang yang menderita sindrom Turner ini dia bermasalah pada kromosom kelamin. Di sini dia kehilangan satu kromosom seksnya. Ya, jadi kan di sini harusnya XX atau XY, tapi dia kehilangan satu, makanya di sini disimbolkan hanya dengan XO, XO, X0 ya. Nah, di sini ciri-cirinya bisa dilihat dia penderitanya adalah wanita. Kenapa wanita? Karena hanya ada X ya. Kemudian tubuh pendek, ukurannya 120 sampai 130, tapi yang penting diketahui di sini tidak semua yang bertubuh pendek itu adalah sindrom Turner ya. Kemudian lehernya pendek, kemudian ini ciri khasnya ya, pangkal leher bersayap. Kemudian payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, mungkin karena dia bermasalah di kromosom seks, sehingga otomatis yang berhubungan dengan alat reproduksi itu tidak normal. Kemudian steril ini artinya dia mandul, jadi dia tidak mempunyai ovarium. Ovarium ini adalah tempat dihasilkannya sel telur, jadi otomatis karena tidak ada ovarium, jadi otomatis penderita sindrom Turner ini walaupun dia perempuan, tapi dia tidak mengalami haid ya, karena tidak adanya ovarium. Kemudian intelijensi kurang. Jadi ini ciri khasnya ya, ciri khas orang yang mengalami kelainan sindrom itu biasanya intelijensinya kurang, IQ-nya di bawah rata-rata. Kemudian tanda-tandanya sudah terlihat ketika dia bayi. Bisa dilihat di sini ya, penderita sindrom Turner. Jadi dia bermasalah di sini, kromosom seksnya. Di sini dijelaskan, di sini diperlihatkan di gambar loss of the second sex chromosome. Jadi dia kehilangan satu kromosom seks. Jadi di sini kromosom seksnya cuma satu. Padahal harusnya di sini ada dua, XX atau XY. Nah, sedangkan yang lain normal. Ini kromosom tubuh ya, nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah kromosom tubuh. Jadi ini tadi yang sering disinggung, dalam satu nomor kromosom itu jumlah kromosomnya ada 2. Ini yang normal ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah sindrom Klinefelter. Nah, Klinefelter ini bertambah 1. Triploid 2N tambah 1. Nah, di sini kromosomnya lebih di bagian kromosom kelamin juga. Jadi kromosom tubuhnya tetap normal ya. Di sini kromosom tubuhnya 22. Ini memang jumlah kromosom tubuh. Sedangkan kromosom kelamin berlebih 1. Harusnya kan di sini cuman ada 2. Ternyata di sini ditemukan 3. Makanya disebut triploid. Jadi XXY berlebih 1 kromosom X-nya, sehingga jumlah kromosomnya bukan 46 tapi ada 47. Nah, di sini kromosom kelaminnya lebih, penderitanya adalah laki-laki tapi dia memperlihatkan tanda-tanda perempuan seperti payudaranya tumbuh. Nah, mungkin salah satu penyebabnya kenapa dia memperlihatkan tanda perempuan karena kromosom X-nya lebih 1. X itu kan ciri dari perempuan, jadi makanya di sini dia memperlihatkan tanda-tanda perempuan, jadi payudaranya tumbuh. Kemudian kaki nampak panjang, dadanya kecil dan pinggul lebar. Kemudian dia steril, jadi dia mandul, intelijensi kurang. Jadi rata-rata kebanyakan yang bermasalah di seks kromosom itu dia bersifat steril. Kemudian testis mereduksi. Nah, jadi ini penyebabnya steril karena dia testisnya mereduksi. Mereduksi artinya dia tidak bisa berfungsi dengan normal, testicular dysgenesis, dia tidak bisa menghasilkan sperma. Jadi testis ada tapi tidak bisa menghasilkan sperma. Kemudian penyebabnya adalah non-disjunction, jadi dia gagal berpisah pada saat terjadinya peristiwa oogenesis atau pada saat terjadinya spermatogenesis. Nah, kemudian selanjutnya di sini bisa dilihat karyotip dari orang yang menderita sindrom Klinefelter ya. Jadi ini nomor 1 sampai nomor 22 normal, ini kromosom tubuh, dia bermasalah di sini di kromosom kelamin. Di sini ada 3 kromosom XXY, padahal kan di sini cuma harusnya ada 2 XY atau XX. Nah, ini masih dengan sindrom yang ketiga ya. Ini ada sindrom Down, ini juga adalah trisomi, jadi dia trisomi tapi trisominya itu pada kromosom tubuh. Jadi bisa diperhatikan di sini 45A ya. Artinya apa? Dia
kelebihan satu kromosom di kromosom tubuhnya. Makanya di sini tertulis 45, harusnya kan cuma 44A. Kita lihat di sini kromosom kelamin XX normal, kemudian yang satu juga XY normal. Jadi dia tidak bermasalah di kromosom kelaminnya, tapi dia bermasalah pada kromosom autosom atau kromosom tubuh. Nah, ciri-cirinya adalah gagal berpisah, penyebabnya ya, gagal berpisah atau non-disjunction pada kromosom autosom nomor 21. Kemudian, umumnya tubuhnya nampak pendek, wajahnya bulat, dan memiliki lipatan pada kelopak mata sehingga mirip orang oriental, jadi mirip orang Chinese. Sindrom Down inilah tadi yang kita singgung, yang sering kita sebut sebagai anak seribu wajah. Ya, kenapa? Karena di mana-mana wajahnya sama. Mulut selalu terbuka, ujung lidah membesar dan keluar. Kemudian, mata, hidung, dan mulut tampak kotor dan giginya rusak. Umumnya memperlihatkan wajah gembira. Jadi, dia memperlihatkan wajah gembira, ceria ya. Ini ciri khas dari orang yang sindrom Down. IQ-nya sangat rendah, 25-75. Nah, bisa dilihat di sini untuk karyotipnya, dan ini contoh anak yang menderita sindrom Down. Jadi bermasalah di sini ya kromosom tubuh. Jadi ini kromosom tubuh nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah kromosom tubuh. Anak yang menderita sindrom Down dia bermasalah di kromosom nomor 21-nya. Jadi harusnya di sini cuma ada 2 kromosom, ternyata di sini ditemukan ada 3. Nah, bisa diperhatikan yang lain cuma ada 2 ya. Sedangkan di nomor 21-nya di sini ditemukan 3 kromosom. Makanya disebut dengan trisomi ya. Jadi ada 3 kromosom di nomor 21. Jadi orang yang sindrom Down ini biasa juga disebut dengan trisomi 21. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, wajahnya tampak ceria. Jadi ini orang yang berbeda ya. Tidak mempunyai hubungan keluarga, tapi kalau kita lihat sepintas mereka mirip. Makanya kita sebut mereka ini dengan anak seribu wajah, karena di mana-mana wajahnya sama atau mirip. Kemudian sindrom Edwards. Sindrom Edwards ini dia juga bermasalah pada kromosom tubuh. Jadi 45, harusnya di sini cuma 44, jadi berlebih 1. Ini normal ya, kelamin normal. Penyebabnya adalah gagal berpisah pada kromosom tubuh yang terjadi itu pada kromosom nomor 18. Jadi tadi sindrom Down kromosom nomor 21, sindrom Edwards ini dia gagal berpisah pada kromosom nomor 18. Kemudian ciri khasnya letak telinga rendah, rahang bawahnya rendah, mulutnya kecil dan keterbelakangan mental. Kemudian tengkoraknya lonjong, dadanya pendek dan lebar. Dan biasanya meninggal dalam 6 bulan pertama. Kemudian dia bertubuh kecil dan lemah. Kemudian ini lagi ya, ada yang disebut wanita super dan laki-laki super. Jadi kenapa dia disebut super? Dia lebih kromosom kelaminnya 1. Jadi yang wanita itu kromosom X-nya lebih 1, yang laki-laki kromosom Y-nya lebih 1. Makanya disebut wanita super dan laki-laki super. Tapi bukan berarti ya karena ada istilah super di belakangnya, terus wanita dan laki-laki super ini dia mempunyai kekuatan supranatural seperti yang biasanya kita jumpai di film-film ya. Nah, ini tidak seperti yang ada di film. Jadi ini sangat berbeda ya. Jadi super di sini hanya karena dia memiliki kromosom lebih. Kemudian wanita ya, kemudian umumnya meninggal pada saat anak-anak. Jadi kita tidak pernah ketemu dengan wanita super. Organ tubuhnya berkembang tidak sempurna. Kemudian untuk yang laki-laki, sifatnya agresif, emosional, kurang dapat menahan diri. Kemudian pada anak-anak cenderung memiliki tinggi badan yang lebih dari anak yang lain. Disebut juga dengan sindrom Jacobs karena ditemukan oleh Jacobs di Inggris pada tahun 1965. Nah, oke, saya harap bisa dipahami ya. Jadi sekarang ini ada banyak sekali penelitian, ada banyak sekali penyakit-penyakit baru yang muncul yang berhubungan dengan masalah kerusakan atau kelebihan jumlah kromosom. Jadi contohnya saja ada SCID ya yang ditampilkan di slide sebelumnya. Itu juga penyebabnya adalah karena kelainan atau kerusakan kromosom. Semoga bisa dipahami ya materi yang saya sampaikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.